Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bulan Januari 2019 saya diterima di kediaman Habib Rizik Syihab di Mekah Al-Mukarramah. Masya Allah, sambutannya hangat sekali. Saya merasakan. Dan beliau menyampaikan, Ustadz Andri, sebelum antum ke sini, ada 2 pejabat tinggi negara datang. Akhirnya, karena tamu, akhirnya beliau welcome. Janji di sebuah hotel lantai 16. Begitu sampai di situ, Habib Rizik Syihab ada basirah, ada rasa tidak enak. Langsung beliau minta pindah ke hotel yang lain. Alhamdulillah, beliau diselamatkan oleh Allah dari operasi intelijen. Begitu pindah ke hotel selanjutnya yang lain, Habib Rizik Syihab diminta oleh 2 pejabat tinggi negara ini, Habib, duduk manis, kami siapkan triliunan disiapkan. Artinya Habib Rizik di Mekah saja duduk manis, nggak usah datang ke Indonesia. Apa jawaban beliau? Saya dengarkan sendiri. Langsung saya tolak, Ustadz Andri. Dan saya sampaikan kepada 2 pejabat tinggi negara ini, saya akan tetap datang ke Indonesia dan saya ingin menyelamatkan Indonesia dari cengkraman komunis Cina. Itu yang beliau sampaikan. Ya. Masya Allah, kegigihan beliau. Padahal pemerintah Saudi, Raja Salman itu sudah memberikan fasilitas kepada beliau. Sampai pun beliau meninggal di Mekah, itu welcome pemerintah Saudi. Tinggal berapa lama pun welcome pemerintah Saudi, tidak ada masalah. Tapi karena kecintaan beliau terhadap NKRI ini, beliau ingin menyelamatkan Indonesia dari cengkraman komunis Cina ini. Akhirnya dengan berpayah-payah, berbagai macam rintangan yang beliau hadapi, tetap beliau berangkat dari Jeddah menuju Soekarno-Hatta, Bandara Soekarno-Hatta. Tantangannya luar biasa dahsyat. Beliau tidak mau minta tolong kepada siapapun kecuali minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu prinsip beliau. Ya kan? Itu hal yang tidak masuk akal. Ya. Tapi alhamdulillah, qadarullah, Allah mudahkan perjalanan beliau bersama keluarganya. Walaupun di Indonesia, pejabat-pejabat di Indonesia nyinyir. Ya. Contoh waktu itu Pak Mahfud MD menyatakan Habib Rizik itu bukan orang suci, yang suci itu Khomeini. Nah, kaget saya pribadi saya kaget pernyataan Pak Mahfud ini kok seperti itu, menyatakan Khomeini orang suci, Habib Rizik bukan suci. Lah, kita manhaj akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat, yang suci, yang maksum itu cuma satu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau Pak Mahfud MD menyatakan Khomeini itu orang suci, berarti ini patut dipertanyakan akidahnya. Masa dia meyakini orang Syiah suci? Padahal orang Syiah itu sesat dan menyesatkan. Jadi patut dipertanyakan akidahnya itu. Tapi akhirnya endingnya Pak Mahfud, wis monggo silakan. Paling yang nyambut paling 100 200 itu, ya kan? Tapi Allahu Akbar, Allah tunjukkan kekuasaannya. Ya kan? Jadi beliau berangkat dari Jeddah
Beliau sudah punya visi misi, ingin menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan jargon revolusi akhlak, solusi untuk Indonesia bermartabat. Revolusi akhlak, selamatkan Indonesia, selamatkan agama, bangsa dan negara Indonesia ini dari serangan kaum komunis. Ayo jaga persatuan dan perdamaian. Itu yang beliau gerakkan ketika penerbangan dari Jeddah ke Jakarta. Masya Allah, walaupun banyak yang nyinyir ini ya, tapi alhamdulillah Allah mudahkan perjalanan beliau. Itu yang datang itu bukan 100-200, informasinya itu sampai juta itu Pak. Mulai dari bandara Soekarno-Hatta sampai Petamburan, itu juta yang nyambut, dan itu benar-benar artinya benar-benar disyuting oleh tidak hanya media-media nasional tapi juga media internasional meliput itu. Sehingga akhirnya bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, Masya Allah, apa yang beliau sampaikan, bagaimana visi misi beliau yang beliau sampaikan untuk menyelamatkan Indonesia ini diterima oleh semua tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh nasional, termasuk mantan Panglima TNI yaitu Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Menerima apa yang beliau jadi visi misi beliau untuk penyelamatan Indonesia ini. Tapi bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, kan beda apa yang diperintahkan oleh Presiden Xi Jinping. Jadi ini dilema. Satu sisi apa yang disampaikan, visi misi yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab itu benar-benar masuk akal. Dan ini penyelamatan Indonesia, NKRI. Apalagi revolusi akhlak itu juga apa yang menjadi visi misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Ya. Sungguhnya aku diutus, ini kata Rasulullah, untuk menyempurnakan akhlak. Tapi karena ini tadi dilema, satu sisi ada perintah dari Presiden Cina Xi Jinping untuk menghadapi Habib Rizik dengan hard power, tapi satu sisi menurut akal sehat ini masuk akal, sehingga akhirnya akal sehat itu dikalahkan. Otomatis harus sami'na wa ata'na terhadap apa yang diperintahkan oleh Presiden Cina, karena Indonesia sudah, apalagi Luhut bin Sarpanjaitan dengan terang-terangan memberikan statement di media, Indonesia itu sangat bergantung dengan Cina, sehingga apa yang diperintahkan oleh Cina harus disikapi dengan sami'na wa ata'na. Itu bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, akhirnya Kapolri dipanggil, copot 2 Kapolda, copot 2 Kapolres, ya. Sehingga akhirnya banyak pejabat-pejabat ini menganggap Habib Rizik Syihab ini otomatis sudah menjadi musuh negara, sehingga akhirnya timingnya pas perebutan jabatan Kapolri, sehingga akhirnya Prof. Refli Harun itu mengungkap ada 4 geng untuk memperebutkan jabatan Kapolri, dan Habib Rizik Syihab ini menjadi batu loncatan yang the best untuk merebut jabatan, termasuk juga di tubuh TNI. Sama, TNI Polri sama. Sampai akhirnya Majelis Ulama Indonesia Pusat membela EPI, ya.
Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, karena ketakutannya sudah paranoid, ini sudah satu paket, sehingga akhirnya terjadilah penggusuran orang-orang Habib Rizik Syihab di tubuh kepengurusan Majelis Ulama Indonesia Pusat. Dibersihkan. Jadi gerbong 212 sudah tidak ada lagi dalam kepengurusan Majelis Ulama Indonesia Pusat. Bahkan baru kali ini pejabat negara merangkap menjadi ormas, menjadi pengurus ormas, wakil presiden sekaligus ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Pusat. Baru kali ini kan sama saja dengan menurunkan wibawa pejabat negara. Kenapa? Paranoid, ketakutannya itu sudah paranoid terhadap Habib Rizik Syihab, sehingga akhirnya Masya Allah, hari Rabu 2 Desember 2020 beliau mengadakan webinar Zoom, dan alhamdulillah dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh ulama, dan itu diliput oleh media, tidak hanya media nasional tapi media internasional, bahkan diikuti oleh jutaan umat Islam. Luar biasa, ini sukses ini. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, sehingga akhirnya apa yang diperintahkan oleh Presiden Cina Xi Jinping wajib dilaksanakan. Akhirnya hari Jumat, sejak Jumat 4 Desember 2020, Badan Intelijen Negara menggelar operasi Derima dengan target untuk upaya pembunuhan Habib Rizik Syihab yang ke-12. Jadi pemantauan itu sudah di Petamburan, Sentul, dan Megamendung. Bahkan 3 anggota BIN yang digerakkan untuk menghabisi Habib Rizik Syihab, 2 anggota BIN Jakarta, DKI Jakarta, dan 1 anggota BIN dari Jawa Tengah. Dia masuk di pondok pesantren di markas syariah Megamendung, menyamar jadi seorang wartawan, seorang jurnalis, bahkan mobilnya pakai nomor palsu. Dan yang cukup mengagetkan kita, yang dibawa itu drone super canggih yang akan digunakan untuk membunuh Habib Rizik Syihab. Upaya pembunuhan yang ke-12. Wa makar wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Alhamdulillah, ta'yidullah, Allah masih menyelamatkan Habib Rizik. Laskar-laskar FPI melakukan gerakan kontra intelijen dan berhasil menangkap 3 anggota BIN ini, dan akhirnya mengaku. Sehingga akhirnya bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, operasi cipta kondisi untuk menghilangkan Habib Rizik Syihab gagal. Itu Pejaten sama Trunojoyo panik, semua postingan terkait operasi Derima dihapus. Gagal. Akhirnya Ahad 6 Desember dilakukan upaya pembunuhan Habib Rizik Syihab ke-13 ketika jam 22.45 WIB. Habib Rizik Syihab dan keluarganya, ada 12 perempuan, 3 bayi dan 6 balita, mau mengadakan kuliah subuh internal keluarga. Dari Bogor turun ke Kerawang, begitu lewat jalan tol ditembak. Itu 2 mobil, semuanya keluarga Habib Rizik Syihab bersama Habib Hanif Al-Atas itu, yang menantu beliau dan keluarganya. Terus 4 mobil itu pengawal Laskar FPI. Jadi begitu ada tembakan, jadi ada mobil yang mau menerobos
mau menerobos iring-iringan, mobil Habib Rizik Syihab. Alhamdulillah, pengawal Laskar FPI, pengawal Habib Rizik ini secara refleks dia sudah melakukan penjagaan, sehingga akhirnya terjadilah kalau kejar-kejaran gitu ya. Alhamdulillah, Habib Rizik Syihab, 2 mobil yang ditumpangi Habib Rizik Syihab dan keluarga berhasil selamat dari kejaran para pembunuh ini tadi, yang mereka pakai pakaian hitam-hitam, pakaian preman. Sementara yang di belakang itu ada mobil Chevrolet yang ditumpangi oleh 6 Laskar FPI, langsung ditembak bannya. Jadi begitu masuk kilometer 50 sudah tanpa ban itu, cuma pelek saja. Jadi bannya sudah hilang karena ditembak itu. Nah, menurut saksi-saksi yang ada di kilometer 50, 2 dieksekusi dan 4 masih hidup di dalam mobil itu. Nah, itu menurut para saksi, dan itu wartawan-wartawan investigator nyoba. Makanya kenapa bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, apa yang disampaikan konvensi pers oleh Kapolda Metro Jaya dengan apa yang terjadi di lapangan sangat berbeda sekali, ya kan? Bahkan sampai ketika konvensi pers Kapolda Metro Jaya itu kan, yang Pangdam Jaya buka samurai itu. Nah, mungkin ini refleks ya, begitu samurainya dibuka, diangkat, itu karatan semua. Jadi orang pakai logik, lah kalau karatan itu kan cuma berarti kan hiasan. Kalau niat itu dipakai untuk melakukan pembunuhan kan diasah dulu, ya kan? Akhirnya Muslim Cyber Army mencoba untuk, namanya era digital, mencoba untuk melakukan pelacakan. Ternyata itu barang bukti perampokan yang ada di Ngawi, persis sama. Bahkan 2 pistol yang ditunjukkan oleh Kapolda Metro Jaya itu, 2 pistol itu, nah Muslim Cyber Army mencoba untuk menzoom. Nah, ketika di zoom itu dibesarkan kan, itu pistol itu nggak boleh sembarangan orang megang, dan itu yang bisa memegang itu TNI, nggak bisa orang sipil megang. Wah, akhirnya Kapolda Metro Jaya keesokan harinya melakukan klarifikasi, bukan senjata itu, tapi senjata rakitan, berubah lagi. Kenapa? Ini Muslim Cyber Army itu benar-benar luar biasa kerjanya, profesional. Itu.